Baiklah kita lanjutkan materi kuliah kita eh, dan saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat Alkitab. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah membahas beberapa hal terkait dengan Alkitab yang diantaranya ada wahyu, ada inspirasi, dan ada kanon. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang sifat-sifat Alkitab. Ini sangat penting untuk kita ketahui supaya sekali lagi kita mengenal dengan baik, kita memahami dengan baik, bahkan kita menguasai tentang Alkitab itu. Karena sekali lagi Alkitab adalah pegangan dalam kehidupan kita, dalam keyakinan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, sebagai apa yang dalam hal ini yang saya maksud adalah Alkitab, sebagai apa yang kita yakini, yang kita percaya dan yang kita pegang, menjadi pegangan dalam kehidupan kita, maka kita harus mengenal apa yang kita yakini. Jadi bukan cuma sekedar meyakini tanpa mengetahui sama sekali. Nah, oleh sebab itu saya ingin membawa kepada kita semua supaya kita benar-benar mempunyai motivasi yang kuat untuk dapat atau mempunyai motivasi yang kuat untuk kita mau belajar lebih mendalam lagi tentang Alkitab itu. Nah, sekarang saya menjelaskan mengenai sifat-sifat Alkitab. Yang pertama terkait dengan sifat-sifat Alkitab adalah authority atau kewibawaan atau otoritas. Jadi Alkitab itu mempunyai otoritas atau kewibawaan. Otoritas itu bukan cuma otoritas yang biasa, tetapi otoritas tertinggi. Pada waktu lalu saya sudah menjelaskan bahwa Alkitab itu dia memiliki otoritas tertinggi, dia paling tinggi. Tidak ada yang mempunyai otoritasan yang sama dengan Alkitab. Jadi Alkitab harus di atas segala-galanya. Sehingga ketika kita menempatkan Alkitab itu di atas segala-galanya, kalau ada kitab atau tulisan-tulisan yang tidak bersesuaian dengan Alkitab, maka itu tidak bisa kita terima. Dengan kata lain, kita tolak. Tidak bisa kita terima sebagai referensi. Ya, kalau itu dia tidak bersesuaian atau dengan kata lain kontradiksi, maka kita tidak bisa menerima hal tersebut. Karena sekali lagi Alkitab tidak bisa disejajarkan atau tidak similarity dengan buku-buku lain, kitab-kitab lain, tulisan-tulisan lain dalam bentuk apapun itu juga. Bagi kita sebagai orang Kristen yang meyakini Alkitab itu, maka kita harus mempunyai prinsip dasar pemahaman terhadap Alkitab itu, yaitu Alkitab itu authority, memiliki kewibawaan atau memiliki otoritas tertinggi. Nah, kenapa Alkitab itu memiliki otoritas tertinggi? Karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri, bukan hasil pikiran atau hasil karya manusia. Walaupun walaupun itu ditulis oleh manusia, tetapi itu semua berasal atau datang dari Allah itu sendiri dan dikontrol sebagaimana yang sebelumnya saya sudah jelaskan terkait dengan inspirasi. Makanya sekali lagi secara sistematis kita harus mengetahui dengan dengan jelas. Kita harus mengetahui dengan pasti, dan kita harus benar-benar mengetahui dengan tepat terkait dengan hal-hal yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu Alkitab merupakan pewahyuan, wahyu secara khusus, ya kan? Kemudian Alkitab itu diinspirasikan. Kemudian Alkitab yang kita pegang ini yang terdiri dari atau sejumlah 66 kitab itu merupakan Alkitab yang melalui kanonisasi yang saya sudah jelaskan waktu yang lalu. Nah, oleh sebab itu secara sistematis kita sudah mengetahui gambaran runutan
dari kepenulisan Alkitab itu dan bagaimana prosesnya, sehingga ketika kita melihat mengenai sifat daripada Alkitab itu, maka kita menyimpulkan bahwa Alkitab itu adalah authority, memiliki kewibawaan, memiliki otoritas tertinggi. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya bukti-bukti kewibawaan. Jadi sekali lagi bukan cuma juga sekedar hanya pemikiran belaka atau keyakinan kosong terhadap Alkitab, tetapi terkait dengan kewibawaan Alkitab ada bukti-bukti untuk dapat menunjukkan tentang kewibawaan Alkitab tersebut. Nah, apa diantaranya? Dalam banyak tempat di Alkitab dikatakan demikianlah firman Tuhan. Pastinya ada juga banyak menemukan atau membaca pernyataan seperti demikian, yaitu demikianlah firman Tuhan. Nah, bentuk kalimat ini dalam dunia perjanjian lama, pada zaman perjanjian lama, hal tersebut itu identik dengan bentuk kalimat, yaitu demikian kata raja. Jadi ketika ada pesan, ada penyampaian, ya kan, pada zaman dulu kala, pada zaman perjanjian lama, ketika seorang raja ingin menyampaikan pesan kepada rakyatnya dan menugaskan orang untuk menyampaikan hal tersebut dan membacakannya kepada rakyat, kemudian setelah menyampaikannya ataupun juga di awal mungkin atau di pertengahan ada satu pernyataan, yaitu demikian kata raja atau raja berkata, seperti itu. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa pernyataan atau kalimat-kalimat tersebut itu memiliki kewibawaan. Nah, oleh sebab itu ketika kita melihat bahwa di dalam Alkitab itu ada begitu banyak pernyataan demikianlah firman Tuhan atau Tuhan berkata, berfirmanlah Allah atau berfirmanlah Tuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa perkataan ini adalah perkataan dari Allah. Nah, kita memahami bahwa Allah itu adalah yang tertinggi, maha tinggi, ya kan? Sesuatu yang, ya saya menggunakan istilah umum saja, sesuatu yang tertinggi atau maha tinggi. Sehingga ketika satu pernyataan atau tulisan-tulisan di mana pada tulisan tersebut ada sebuah kalimat atau frasa, demikianlah firman Tuhan, itu menunjukkan apa? Bahwa tulisan itu berasal daripada pernyataan tersebut, dari oknum tersebut, yaitu Tuhan atau Allah. Nah, oleh sebab itu menunjukkan kewibawaan daripada tulisan tersebut. Jadi bukan sekedar dituliskan oleh para nabi atau para penulis baik perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi para penulis juga mengklaim bahwa perkataan itu merupakan perkataan daripada Allah yang merupakan penginspirasian kepada mereka para penulis. Nah, lebih lanjut di situ dijelaskan bahwa yang berarti suatu titah datang dari yang memiliki kekuasaan atau otoritas tertinggi dan tidak dapat diganggu gugat, harus dilakukan dan dilaksanakan. Nah, ketika kita membaca di dalam Bilangan pasal 22 ayat 38, Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 20, Yeremia pasal 1 ayat 9, nanti di situ Anda akan baca sendiri. Di situ juga sangat jelas sekali menunjukkan bahwa tulisan dalam perjanjian lama adalah firman Allah, dan juga kalau dalam perjanjian baru di situ kita bisa melihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan juga 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Dalam PB juga terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa tulisan dalam PB adalah firman Allah. Selain tadi ayat-ayat yang di atas yang saya sudah jelaskan, juga di 2 Petrus pasal 3 ayat 16, 1 Timotius pasal 5 ayat 18, 1 Korintus pasal 14 ayat 37 dan seterusnya. Nah, penerimaan akan kewibawaan atau otoritas Alkitab dalam kehidupan orang percaya adalah karena iman, bukan datang dari manusia sendiri. Anda bisa baca nanti di 1 Korintus pasal 2 ayat 13 sampai 14 dan Yohanes pasal 10 ayat 27.
Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai ineransi. Nah, ineransi dapat diartikan bahwa Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah seluruhnya firman Allah yang ditulis tanpa salah pada naskah aslinya. Jadi, tulisan yang dituliskan oleh para penulis. Jadi, tulisan atau naskah yang aslinya yang dituliskan oleh para penulis itu tanpa salah, tidak ada yang salah. Nah, istilah ineransi ini seringkali dibingungkan dengan istilah infallibility, ya tanpa kesalahan atau kekeliruan, tanpa kekeliruan atau ketidakkeliruan. Nah, infallibility artinya Alkitab tidak mungkin menyesatkan karena semua ajarannya adalah kebenaran, tidak melawan ajaran moral. Sedangkan penekanan ineransi adalah kesalahan tulisan dan data yang ada di dalam Alkitab. Selanjutnya, kata ineransi berasal dari kata kerja bahasa Latin erar yang merujuk kepada sesuatu yang menjauhi kebenaran. Jadi sebenarnya kata ineransi, kata dasarnya ada erar yang mempunyai arti sesuatu yang menjauh daripada kebenaran. Jadi kalau sesuatu yang sudah menjauh daripada kebenaran berarti itu sesuatu yang salah ataupun juga mengarah kepada yang salah atau yang tadi saya katakan keliru, ya kan? Keliru seperti itu. Nah, kemudian kata erare ini mendapat kata di awalannya itu i yang menunjukkan bahwa tidak. Jadi sehingga kata ineransi itu mempunyai arti tidak menjauh daripada kebenaran. Jadi secara simple kata ineransi ini ya itu tadi tanpa salah. Jadi Alkitab itu tanpa salah. Nah, kemudian kata ineransi ini juga merujuk kepada kualitas yang bebas dari kesalahan. Jadi tidak ada kesalahan tulisan-tulisan yang ada dalam Alkitab. Nah, lebih lanjut kita harus pahami terkait dengan dengan ineransi, bahwa penerimaan ineransi bukan berdasarkan kemampuan manusia dalam menilai Alkitab. Jadi ketika kita menerima ketidaksalahan Alkitab itu bukan cuma sekedar karena kemampuan kita manusia dalam menilai Alkitab, namun berdasarkan keyakinan bahwa, jadi sekali lagi bukan kita semacam merekayasa, menduga-duga, bahkan artinya kita hanya memprediksi seperti itu karena menganggap ini sesuatu yang memang harus kita katakan benar, tapi kita tidak mempunyai dasar sama sekali untuk menunjukkan hal itu benar. Jadi artinya begini, kita berpendapat, berpandangan, tapi harus mempunyai argumentasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi bukan cuma sekedar kita mempunyai pandangan, saya pikir manusia, ini kita anggap benar. Menurut pemikiran saya ini Alkitab ini benar. Nah, bukan hanya sekedar kemampuan manusia dalam menilai Alkitab. Namun beberapa hal yang ingin saya jelaskan yang menjadi dasar juga sehingga kita menilai Alkitab itu merupakan ineransi atau tanpa salah, tidak ada kesalahan. Ada beberapa presuposisi, dasar-dasar pemikiran untuk dapat menilai bahwa Alkitab itu ineransi. Yang pertama adalah Allah adalah kebenaran. Itu pasti kita yakini. Kecuali kita tidak meyakini bahwa Allah adalah benar, Allah ada kebenaran, maka ya memang kita akan berargumentasi lagi dengan argumentasi yang lain. Tetapi kalau kita punya atau benar-benar kita memahami, meyakini bahwa Allah adalah kebenaran atau Allah ada benar, maka ini yang menjadi proposisi atau dasar-dasar pemikiran, sehingga nanti saya akan jelaskan lagi lebih lanjut.
Nah, kenapa dikatakan Allah adalah kebenaran? Oleh karena itu, segala sesuatu yang difirmankan adalah benar. Seperti itu. Jadi, kalau kita meyakini bahwa Allah adalah kebenaran, Allah tidak mungkin salah, Allah tidak pernah berbuat salah, maka apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, itu adalah benar. Nah, hal ini sebenarnya sudah menjadi dasar yang kuat untuk kita benar-benar meyakini bahwa Alkitab itu tanpa salah. Nah, namun lebih lanjut yang menjadi dasar pemikiran kita, yaitu Allah tidak pernah dusta. Nah, kalau kita benar-benar juga meyakini bahwa Allah tidak pernah dusta, maka apa yang dikatakannya pasti benar. Ya, kecuali kita tidak meyakini bahwa Allah itu tidak pernah berdusta. Nah, kalau kita mempercayai atau meyakini Allah tidak pernah dusta, berarti kita juga harus mempunyai kesimpulan. Jadi apa yang dikatakannya pasti benar. Seperti itu. Nah, selanjutnya Alkitab sendiri menyebut dirinya sempurna. Jadi sekali lagi, ketika kita memahami dari awal kerangka pembelajaran secara sistematis terkait dengan pelajaran Alkitab, yang dari awal kita sudah belajar tentang wahyu, pewahyuan tentang pewahyuan Allah kepada para penulis atau kepada orang-orang, kemudian ada inspirasi, ya kan? Inspirasi kepada para penulis, maka di situ kita akan bisa juga melihat bahwa Alkitab itu kita bisa yakini sebagai dasar kebenaran, sebagai sumber utama. Sehingga ketika kita melihat kembali apa yang dikatakan Alkitab, kita akan kembali lagi. Ini semacam sirkumtes. Jadi siklus yang terus berputar dari awal. Jadi ketika kita meyakini Allah itu benar, maka segala sesuatu yang difirmankan Allah adalah benar. Nah, Alkitab itu merupakan firman Allah, ya kan? Firman Allah. Maka apa yang difirmankan Allah itu benar, maka Alkitab itu adalah benar. Nah, selanjutnya Allah tidak pernah berdusta. Jadi apa yang Allah katakan itu pasti benar. Nah, seperti itu. Dan juga di dalam Alkitab menyebutkan bahwa Allah itu sempurna. Nah, seperti itu. Jadi akan kembali lagi. Nah, kalau Allah sempurna, kemudian Allah murni, Allah tepat, benar, kekal, maka kita juga akan kembali lagi menyimpulkan Allah benar. Nah, terus lagi, ketika kita mempunyai kesimpulan Allah itu benar, kita akan masuk lagi kepada pemikiran selanjutnya. Berarti semua yang difirmankan adalah benar dan Allah tidak pernah berdusta, dan terus itu akan berputar-putar kepada pemikiran yang nantinya pada intinya itu kita mengambil kesimpulan Alkitab itu bebas dari salah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya tambahkan di sini percaya bahwa Roh Kudus memberikan pengawasan penuh kepada penulis-penulisnya, sehingga penulis-penulis menuliskannya dengan benar dan tanpa salah. Nah, bagaimana kalau tidak ada naskah aslinya? Memang harus kita akui bahwa tidak ada naskah aslinya. Oke, minta maaf karena ini tinggal 1 menit. Saya sudahi dulu sampai di sini. Nanti lanjut, silakan kalau ada bertanya 1 menit. Karena waktunya sudah mau habis.